Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi statistika korelasi Spearman rank. Pengertian dan karakteristik korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman rank atau Spearman coefficient of rank correlation merupakan salah satu teknik korelasi yang populer dalam penggunaannya. Korelasi Spearman rank digunakan apabila diperoleh dua buah variabel X dan variabel Y yang keduanya memiliki tingkat pengukuran yang berskala ordinal dan berjenis numerik. Metode ini dikemukakan oleh Carl Spearman pada tahun 1904. Metode ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang tidak berdistribusi normal dan kondisional. Varians yang diketahui tidak sama. Korelasi ini digunakan dalam pengukuran kuantitatif yang sulit atau tidak mungkin dilakukan secara eksak. Apabila data masih bersifat numerik, maka perlu dilakukan konversi agar data menjadi berbentuk ranking. Korelasi Spearman rank sendiri dinotasikan sebagai RS untuk statistikanya dan Rho untuk parameternya. Dalam pengukuran korelasi Spearman rank perlu diperhatikan beberapa karakteristik pengujiannya, yakni sebagai berikut. A. Nilai koefisien korelasi Spearman rank berkisar antara min 1 sampai dengan 1 dalam kurung min 1 lebih kecil dari RS lebih kecil dari 1. B. Nilai koefisien antara 0 sampai 1 menunjukkan korelasi positif dan arah hubungan yang sama atau berbanding lurus. C. Nilai koefisien antara min 1 sampai 0 menunjukkan korelasi negatif dan arah hubungan yang terbalik atau berlawanan. Lebih lanjut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan uji korelasi Spearman rank, yakni antara lain A. Variabel yang hendak dicari koefisien korelasinya terbatas pada dua variabel yang berpasangan. B. Data yang akan dianalisis harus berskala ordinal atau berjenjang. Apabila data memiliki skala lain, maka harus diubah menjadi berskala ordinal terlebih dahulu. Rumus yang digunakan dalam korelasi Spearman rank yakni sebagai berikut. RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D1 pangkat 2 per N kali N2 N dikali N pangkat 2 min 1. Keterangan RS sama dengan korelasi Spearman rank. DI sama dengan selisih rank variabel X dan variabel Y. N adalah banyaknya data. Lebih lanjut, korelasi Spearman rank sendiri menggunakan tabel distribusi Rho sebagai tabel acuan dalam pengujian korelasinya, yaitu sebagai berikut. Nah, di samping ini adalah tabel nilai-nilai dari Rho. Langkah-langkah pengujian korelasi Spearman rank. Yang pertama adalah penarikan sampel. Dalam penarikan sampel akan disajikan permasalahan yang akan diselesaikan penghitungannya, dan juga kesimpulan dari rumusan hipotesisnya dengan disertai tabel korelasi persebaran dari sampel tersebut. Yang kedua adalah perumusan hipotesis. Dalam uji korelasi Spearman rank digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut. HO Rho S sama dengan 0. Tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. H1 Rho S tidak sama dengan 0. Rho S lebih kecil daripada 0 atau Rho S lebih besar daripada 0 ada korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. Dan selanjutnya adalah menentukan taraf signifikansi. Dalam pengujian korelasi Spearman rank biasanya digunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dan DF sama dengan N. Dan selanjutnya, melakukan perankingan terhadap data. Setelah dilakukan perumusan hipotesis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perankingan pada data yang tidak diketahui. Apabila data masih bersifat numerik, maka perankingan harus dilakukan dengan mengurutkan nilai sampel terkecil hingga nilai sampel terbesar. Selanjutnya, menghitung nilai korelasi Spearman rank. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan rumus untuk menemukan nilai dari RS hitung atau Rho hitung. Selanjutnya, pengujian hipotesis ada 3. Yang pertama,
Setelah dilakukan penghitungan nilai dari korelasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan antara nilai RS hitung atau rho hitung dengan nilai RS atau rho tabel. Dengan menggunakan kriteria uji, jika RS hitung lebih besar daripada RS tabel, maka HO ditolak. Jika RS hitung lebih kecil daripada RS tabel, maka HO diterima. Yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Jika pengujian hipotesis telah dilakukan, maka akan ditemukan hasil akhir dari uji korelasi Spearman-Rank. Maka langkah terakhir yaitu menentukan kesimpulan dari hasil akhir pengujian korelasi yang telah dilakukan. Nah, berikut ini adalah perbedaan Chi kuadrat, korelasi produk momen, dan korelasi Spearman-Rank dari segi definisi. Yang pertama adalah Chi kuadrat. Chi square atau Chi kuadrat digunakan untuk melihat ketergantungan antara variabel bebas dan ketergantungan berskala nominal dalam statistik non-parametrik. Prosedur Chi square menabulasi satu variabel ke dalam kategori-kategori dan menghitung angka statistik Chi square. Untuk satu variabel dikenal sebagai uji keselarasan atau goodness of fit test yang berfungsi untuk membandingkan frekuensi yang diamati dan yang diharapkan ke dalam masing-masing kategori untuk diuji apakah semua kategori mempunyai proporsi nilai yang sama atau masing-masing kategori mempunyai proporsi nilai yang khusus untuk satu pengguna. Yang selanjutnya ada korelasi person-produk. Korelasi person-produk moment adalah korelasi yang digunakan untuk data kontinu dan data diskrit. Korelasi person cocok digunakan untuk statistik parametrik. Ketika data berjumlah besar dan memiliki ukuran parameter seperti mean dan standar deviasi, populasi korelasi person menghitung korelasi dengan menggunakan variansi data. Korelasi ini tidak membuat ranking atas data yang digunakan seperti pada korelasi rank Spearman. Yang selanjutnya adalah korelasi Spearman-Rank. Koefisien korelasi rank Spearman digunakan untuk data diskrit dan kontinu, namun untuk statistik non-parametrik. Koefisien korelasi rank Spearman lebih cocok untuk digunakan pada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter. Data tidak berdistribusi normal atau data diukur dalam bentuk ranking. Berbeda dengan korelasi person. Korelasi ini tidak memerlukan asumsi normalitas, maka korelasi rank Spearman cocok juga digunakan untuk data dengan sampel kecil. Korelasi rank Spearman menghitung korelasi dengan menghitung ranking data terlebih dahulu. Artinya, korelasi hitung berdasarkan order data. Yang selanjutnya adalah perbedaan kriteria pada Chi kuadrat, korelasi pada korelasi Spearman-Rank dan korelasi produk momen. Yang pertama adalah kriteria soal dalam pengujian Chi kuadrat. Yang pertama adalah data yang disajikan berskala nominal. Yang kedua, data yang disajikan memiliki frekuensi harapan dengan jumlah paling tidak sedikitnya adalah 5. Yang ketiga adalah nilai yang digunakan selalu bersifat positif. Yang terakhir adalah data itu disusun dalam tabel kontingensi baris dikali kolom. Yang selanjutnya adalah kriteria soal dalam pengujian korelasi produk momen. Sampel diambil dengan teknik random atau acak. Selanjutnya, data yang akan diuji harus bersifat homogen. Yang ketiga, data yang akan diuji juga harus berdistribusi normal. Yang keempat, data yang akan diuji bersifat linear. Selanjutnya adalah kriteria dalam pengujian korelasi koefisien Spearman-Rank. Yang pertama adalah data bersifat ordinal. Yang kedua, distribusi yang tidak normal. Yang keempat adalah membutuhkan perankingan dalam penghitungannya. Yang terakhir adalah nilai variabel tidak harus linear. Oke, selanjutnya adalah contoh soal. Seorang peneliti hendak meneliti apakah ada hubungan antara motivasi belajar siswa dengan nilai ujian akhir. Peneliti tersebut mengukur motivasi belajar siswa dan nilai ujian akhir dengan alat ukur Likert attitudinal items yang memberikan nilai numerik dalam skala ordinal dari 10 siswa.
Untuk motivasi belajar dan nilai ujian akhir adalah sebagai berikut. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Awalina. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan atau soal dalam korelasi Spearman rank dengan menggunakan Excel, ya. Jadi kan kita sudah mengetahui bahwa siswa yang dijadikan responden adalah 10 orang. Dengan variabel motivasi belajar yang dinotasikan sebagai X adalah sebagai berikut, dan variabel nilai ujian sebagai berikut. Nah, hipotesis yang digunakan adalah H0, artinya rho S sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan nilai ujian siswa. Hipotesis yang kedua adalah H1 sama dengan rho S tidak sama dengan 0, artinya ada korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan nilai ujian siswa. Nah, di sini taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau alfa yang digunakan adalah 5%. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan perankingan atau mengurutkan data. Di sini kita sudah bulatkan saja ya. Motivasi belajar kita notasikan sebagai X dan nilai ujian sebagai Y. Di sini kita mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dalam melakukan perankingan atau pengurutan datanya, kita bisa menggunakan tabel bantuan. Nah, kemudian kita klik data, kita pilih seperti ini. Nah, ini kan sudah terurut begitu ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini yang terkecil adalah angka 44. Maka di sini, nah Rx dan Ry. Rx ini merupakan notasi dari ranking dari variabel X, dan Ry merupakan notasi dari variabel Y. Jadi ini merupakan ranking dari variabel X dan Y. Untuk variabel X, yang terkecil adalah 44. Maka di sini kita beri angka 1, karena merupakan peringkat 1. Kemudian 45 kita beri angka 2. Selanjutnya 64, angka 3. 66 kita beri angka 4. Kemudian 70 merupakan peringkat kelima, kita beri angka 5 karena urutan kelima. Selanjutnya 74 merupakan angka ke-6. Kemudian 75 merupakan angka ke-7. Selanjutnya 77 angka ke-8. 80 merupakan angka ke-9. Dan 92 merupakan angka yang terbesar, jadi memiliki tingkatan yang terbesar adalah 10. 70 sendiri merupakan peringkat kelima, mohon maaf. Untuk selanjutnya, hal yang sama kita lakukan untuk variabel Y. Kita menggunakan tabel bantuan. Apabila teman-teman ingin langsung mengurutkan secara manual, tidak menggunakan tabel bantuan, dipersilahkan. Kita urutkan. Nah, di sini 34 merupakan nilai terkecil, maka di sini kita beri angka 1. Kemudian 45 kita beri angka 2 karena peringkat kedua. Selanjutnya 65 merupakan angka ketiga, dan seterusnya 70 peringkat keempat. 72 kita beri angka 5 karena peringkat kelima. 76 peringkat ke-6. 78 peringkat ke-7. 79 ke-8. 80 adalah peringkat ke-9, dan yang terakhir adalah 89 dengan nilai terbesar, maka kita beri nilai 10. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan dalam PPT tadi, kita menghitung DI atau selisih antara ranking dari variabel X dan juga ranking dari variabel Y. Maka sama dengan, kita klik ini, dikurang. Kemudian kita tarik ke bawah.
Setelah kita mengetahui nilai DI-nya, langkah yang kedua yaitu menentukan nilai DI kuadrat atau DI pangkat 2. Sama dengan pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, karena rumus dari RS ini membutuhkan nilai dari sigma DI kuadrat, maka langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah dari semua variabel DI kuadratnya. Sum, kita blok semua. Nah, jumlahnya adalah 30. Setelah kita mengetahui dari tabel kontingensi ini, langkah selanjutnya adalah menghitung dari RS hitungnya. Rumusnya adalah ini, 1 dikurang 6 dikali sigma DI pangkat 2 dibagi N dikali N pangkat 2 dikurang 1. Caranya sama dengan sum 1 dikurang dalam kurung 6 dikali sigma DI pangkat 2, ini kita klik, kemudian tutup kurung, dibagi, buka kurung lagi. N di sini adalah jumlah dari keseluruhan responden yang digunakan, yaitu ada 10, maka kita tuliskan 10 dikali, buka kurung lagi, 10 di pangkat 2 dikurang 1, tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung lagi, dan enter. Nah, di sini RS hitung yang dihasilkan adalah 0,818181,818. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari RS hitungnya, langkah selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi. Yang mana uji signifikansi ini dilakukan dengan cara kita membandingkan antara nilai hitung dengan nilai tabel. Di sini, RS hitung yang digunakan adalah karena kita menggunakan nilai signifikansinya, taraf signifikansinya adalah 5%, dan juga nilai respondennya adalah 10, jumlah respondennya, maka kita lihat di dalam tabel nilai-nilai row, karena kita menggunakan tabel row, kita lihat di sini apabila N-nya 10 dan taraf signifikansinya adalah 5, maka nilainya adalah 0,648. Maka di sini kita tuliskan 0,648. Nah, di sini kita menggunakan kriteria uji, jika RS hitung ini lebih dari RS tabel, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika RS hitung ini kurang dari RS tabel, maka H0 diterima. Nah, di sini kita ketahui bahwa RS hitung dan RS tabel lebih besar RS hitung. Maka kesimpulannya, karena RS hitung lebih besar dari RS tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya apa? Karena di sini RS hitungnya merupakan 0,818181818 dan merupakan bilangan positif, maka artinya terdapat hubungan yang signifikan dan positif serta berbanding lurus antara motivasi siswa dengan nilai ujian akhirnya. Maka, apabila motivasinya tinggi, motivasi belajarnya tinggi, maka tinggi pula nilai ujian akhir yang didapatnya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini dari pengerjaan uji korelasi Spearman rank dan juga pengujian hipotesisnya. Dari saya kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, saya sampaikan sama Mbak Awalina sudah menjelaskan.
Mohon maaf apabila kami ada kurangnya ketika mempresentasikan. Sekian dari saya dan Mbak Walina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, alhamdulillah.